Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Galuh dari kelas 9A, nomor absen 24. Hari ini saya akan membahas tentang teks inspiratif. Pengertian teks cerita inspirasi, yaitu teks cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang lalu diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Fungsi teks cerita inspirasi: melalui teks cerita inspiratif, pembaca mendapatkan pembelajaran moral atau sosial dengan harapan mampu menanamkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Macam-macam struktur teks cerita inspirasi. Jadi, struktur teks cerita inspiratif terdiri dari orientasi, rangkaian permasalahan, komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Bagian rangkaian permasalahan dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Contoh cerita teks inspiratif. Teks cerita inspiratif berjudul Ayah. Seorang ayah menyelinap masuk ke dalam kamar putranya yang tengah tidur pulas dengan tangannya berada di bawah pipinya. Sang ayah merasa bersalah dan hendak menyesali segala perbuatannya. Selama ini sang ayah selalu bersikap kasar kepada anaknya semata wayangnya. Membentak ketika tidak sempat mandi sebelum berangkat sekolah, kemudian tidak rajin membersihkan sepatu. Terkadang sang ayah juga berteriak ketika sang anak melempar barang-barangnya ke lantai sembarangan. Sang ayah selalu mencari kesalahan, mencerca dengan sesuka hati. Kini sang ayah menyadari betapa menyeramkan untuk mengingatkan apa yang pernah dia lakukan kepada putranya sendiri. Sang ayah berharap jika sang anak akan lebih baik darinya. Sang ayah daripada tahun-tahun kehidupan dahulu di waktu muda, kekhawatiran telah menganggap bahwa anak kecilnya telah tumbuh menjadi lelaki dan ternyata dia terlalu banyak menuntut. Akhirnya sang ayah menyesal telah menganggap putranya telah menjadi seorang dewasa, padahal dia masih suka bermain bersama teman-teman dan melakukan beberapa kesalahan kecil lainnya. Kini sang ayah tidak akan melakukan hal yang seharusnya tidak diterima oleh seorang anak kecil. Sekian dari saya, Rahmat Galuh Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.